Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Apoy Madura dan channel edukasi dan anak channel Indonesia. edukasi anak Indonesia. Ini ada dua kamera saat ini dan ada dua channel nanti yang akan menyiarkan perbincangan kita kali ini tentang apa, Pak? Pengsalan. Pengsalan. Apa itu pengsalan akan diterangkan dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Apa itu pengsalan? Dipersilakan Bapak Agus. Baiklah, terima kasih sebelumnya pada owner pemilik akun dari Apoy Madura. Ada beberapa akun sebenarnya beliau. Ada Apoy Madura, Pendopo Madura. Apalagi itu, Pak. Tapi yang dua yang aktif, Bang. Yang aktif Pendopo Madura sama Apoy Madura. Dulu kami berpindah dari Apoy Madura ke karena di Bennett langsung ke Pendopo Madura. Sekarang pindah lagi ke Apoy Madura. Kalau saya konsisten dengan edukasi anak Indonesia. Baiklah, terima kasih. Episode kali ini kita akan membahas pengsalan. Ini sering kita temukan dalam gaya ucap orang Madura sehari-hari. Itu pengsalan itu adalah gaya ucap sastra Madura dengan menggunakan bahasa yang unik. Jadi ini termasuk kategori sastra yang unik, Bang. Iya. Kalau di bahasa Indonesia ada peribahasa, di Madura ada paripesan. Nah, tapi khusus pengsalan ini unik lagi. Uniknya apa? Karena kata kita itu menyembunyikan arti yang dimaksud dari pengsalan tersebut. Jadi ada makna kias. Kita mengenal dua makna kan? Ada makna lugas, ada makna kias atau makna konotatif, denotatif kan lugas langsung kena kan. Nah, apa yang diucapkan langsung sesuai dengan yang dia lihat. Nah, kalau pengsalan disembunyikan maknanya. Maknanya disembunyikan. Ini tergolong denotatif ya. Konotatif karena menyembunyikan arti yang sesungguhnya disembunyikan dalam beberapa kata unik tersebut. Makanya dikatakan pengsalan ini termasuk sastra yang unik, gaya bahasa sastra yang unik. Nah, pengsalan ini apa kita menelaah bahwa para pendahulu kita sangat pandai. Sangat pandai sekali. Karena apa? Untuk memahami pengsalan, kita harus mencari artinya dulu. Setelah artinya ketemu, baru dicarikan maknanya. Kandungan yang dimaksud. Ini luar biasanya. Jadi, yang ketiga, kita bangsa Madura atau etnis Madura, ketika menggunakan pengsalan ini, mengedepankan etika atau moral. Sehingga ketika kita menegur langsung dengan lugas, membuat dia tersinggung, tapi dengan menggunakan pengsalan, dia tidak akan tersinggung. Karena kita menggunakan makna kias yang terlebih dahulu kita harus paham. Jadi orang-orang kelas bahasanya memang sudah sastra bagus gitu ya. Maknanya ya kita misalkan contohnya kita namu, kemudian kita menemukan anak kecil yang nakal. Anak kecil nakal kan, kita untuk negur langsung melatek, enak kan? Bener, tersinggung. Jadi kita memakai kata-kata pengsalan ini. Misalnya, Bing, maca begini, lebih pedis. Ketika kita bilang aja begini, cabai itu apa? Lombok. Cabai kecil, cabai rawit ya, kecil kan, cabai begini. Nah,
Capikene, untuk mengartikan makna bangsalan dari capikene, kita harus artinya dulu apa capikene dalam bahasa Madura. Apa nama dari capikene dalam bahasa Madura itu disebut capilete. Nah, arti yang dimaksud sebenarnya te alet Iya, te. Dari nakalnya itu ate lete. Iya. Itu bangsalan. Misalnya tamu ke rumah kita, kemudian tamu tersebut ada tamunya banyak, Bang. Iya. Salah satu tamu kemudian buru-buru pulang duluan. Itu Iya. ada bahasa bangsalan. Mak pada bi gedeng tetes kolen. Iya. Ya kan? Gedeng tetes kolen itu bangsalan. Iya. Ya. Kalau kita langsung majak keburu nah, majak ke susu nah, tersinggung dia kan. Iya. Tapi kalau dibilang mak pada musuh gedeng tepes kolen. Nah, gedeng tepes kolen ini apa? Dalam bahasa Madura itu adalah gedeng susu. Artinya mak ke susu, mak ke buru. Ini luar biasa. Iya. Berarti memang pandai para pendahulu kita gitu ya. Banyak bangsalan-bangsalan yang bisa kita temukan dalam gaya bahasa sehari-hari. Misalnya nyik gunung. Ya. Biasanya diucapkan kepada mereka yang bertamu, ya, diberikan suguhan. Gitu. Nyik gunung. Jadi kalau kita nyik gunung, bingung orang. Ngiringi atau mas nyik gunung, kosong kan? Bingung. Iya. Kita harus apa? Nyik gunung ini apa? Maksudnya apa? Nyik gunung itu ada kunyit, ada kunyit kan? Kunyit kecil. Kunyit yang besar itu dibilang gunung. Iya. Nah, kunyit gunung ini adalah dalam apa? Pelepah, rempah. Kunyit gunung bumbu itu temu. Kunyit gunung itu temu. Ada sejenis rempah juga yang mirip dengan kunyit tapi lebih besar. Kalau yang kecil kunyit kuning, yang besar itu namanya dalam bahasa Madura temu. Nah, maknanya yang dimaksud adalah samunemunan. Iya. Jadi apa saja yang disidangkan, yang disajikan, samunemunan seada-adanya, monggo tidak. Itu artinya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Misalnya juga apa? Buah celok. Iya kan? Iya. Buah celok. Tuh, apa karena Pak buah celok? Iya kan? Iya. Buah celok apa buah celok? Buah celok itu dalam bahasa Madura asam itu, Bang, yang masih mentah, muda, komancir. Namanya komancir kan? Nah, itu diucapkan ketika kita ngelecer. Iya. Ngelecer. Punya keinginan gitu. Punya keinginan ngelecer. Banyak juga kaluang kene. Ada kan kaluang kene itu sama dengan gedeng tepes kolet. Nah, apa nama kangko mak enggak kaluang kene. Kaluang itu kelelawar. Ada kelelawar yang besar namanya kaluang, yang kene yang kecil kelelawar itu namanya buru. Artinya apa? Cek ruka puru. Banyak juga ada tekek rabe. Teko rabe, benih tekek teko rabe. Teko itu adalah apa teko, Bang? Tokek yang ada di dinding, tapi ini ada di rabe, ada yang di macam sawah. Jadi ada sebangsa seperti tokek, tapi dia ada di persawahan rabe. Nah, apa hewan yang ada di sana? Berekai. Apa artinya? Maksudnya ketika kita menggunakan bangsalan teko rabe yang dimaksud adalah berekai. Nah, itu diucapkan kepada orang atau anak yang kaya. Iya. Banyak. Jadi memang sangat luar biasa. Jadi ketika kita mau memaknai bangsalan,
kita harus tahu apa yang dimaksud terlebih dahulu. Dari sebuah kata, beberapa kata atau mungkin ya yang perlu diterjemahkan terlebih dahulu, baru tahu maksudnya. Ngempeng nyemplong, ya kan? Ngempeng nyemplong. Engkau yang mulai gelek ngempeng nyemplong, tak temok. Apa ngempeng nyemplong? Sare. Artinya sarian. Ngempeng penang. Bok dalam bok tak ingat. Mun setia bok ngempeng penang. Apa artinya? Ngempeng penang, apa hubungannya pohon pinang? Itu namanya kalau dalam bahasa Madura palopa. Nah, ini diucapkan kepada orang yang pamalopa. Berhutang, kemudian dia ketika mau ditagih, ngempeng penang. Pamalopa. Itu luar biasanya sastra pengsalan ini. Jadi memang artinya disembunyikan. Jadi butuh kepandaian, butuh nalar yang kritis untuk bisa tahu maknanya. Yang kedua, menjaga etika, menjaga ketersinggungan. Jadi ketika kita bilang secara harfiah langsung lugas tersinggung, tapi dengan menggunakan bahasa pengsalan ini, ketersinggungannya bisa diminimalisir. Iya. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah pakar juga dalam budaya Madura dan beliau saat ini menjabat sebagai Kepala SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa, khususnya rekan-rekan saya yang di Bondowoso, Bang. Dengan adanya konten semacam ini menggugah untuk menggali budaya, karena di sana juga banyak orang pakai bahasa Madura, Bang. Iya, di Bondowoso, Bang. Ada bilang Madura Lao, ada juga bilang Madura Sosta. Jadi saya sebenarnya jangan berkecil hati bagi mereka orang-orang yang berbahasa Madura di Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Lumajang, Jember, dan sebagian Pasuruan mungkin. Malang Selatan juga banyak orang-orang yang pakai bahasa Madura. Justru harus dipertahankan, Bang, ya. Iya. Karena mereka orang-orang Madura punya sumbangsi besar katanya penceramah itu ya, sejarawan banyak. Sumbangsi besar atas berdirinya negara. Karena cikal bakal negara itu adalah kerajaan Majapahit. Dan salah satu kingmaker dari kerajaan Majapahit adalah adipati pertama Madura, yaitu Arya Wiraraja. Terus langsung membabat hutan tarik. Hutan tarik yang diberi hadiah oleh Singosari, diberikan kepada Raden Wijaya ya. Yang membabat orang-orang Madura. Jadi memang anak buah dari Raden Arya Wiraraja, Adipati Arya Wiraraja. Jadi berbanggalah bagi rekan-rekan atau tantretan sebenarnya coba ya, jangan berkecil hati. Anda itu bagian dari Madura, dan bahasa Madura adalah bahasa yang terbesar, nomor 4 kalau nggak salah, nomor 4 ya dari banggalah menjadi orang Madura. Jangan kadang-kadang ada rekan-rekan minder. Iya, ada, saya punya teman orang Jember ketika bertemu di Jakarta, dia nggak mau pakai bahasa Madura, Bang. Malah saya bangga ketika Pak Mahfud MD, dia meskipun top jabatannya, dia logat Maduranya kental. Itu luar biasa. Jadi tidak hilang aksen Maduranya, dialek Maduranya. Karena itu sudah ciri dan juga kebanggaan. Jadi jangan berkecil hati, pakai tetap bagai bahasa Maduranya di mana saja berada. Bahkan saya merasa terkesan, Bang, ketika di Kalimantan ketemu dengan orang Jember juga, Bang, perempuan waktu di kelapa sawit dulu. Ya dari mana sampean, Mas? Dari Sumeneb. Taretan. Wah, itu kan rasa persaudaraan, padahal dia lahir di Jember gitu ya. Luar biasa. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Agus Sugianto.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.